Berdiri. Aku akan belajar baik. Om Swastiastu. Berdoa boleh. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita berdiri terlebih dahulu. Kemudian silakan dipejamkan matanya. Oke, hari ini kita akan belajar matematika kembali. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa diterima dengan baik. Mari fokuskan diri kita di sini, pikiran kita di sini, badan kita juga di sini. Ya, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Silakan buka matanya. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, kita cek kehadiran dulu. Dari Angau sakit. Oh, sakit Ustaz? Sakit. Oke, Angau sakit. Kemudian Yuda sadar? Sehat. Jordi dispen. Oke. Wahyu dispen. Atal sehat tak? Sehat. Madia dispen. Oke, jadi itu yang hadir hari ini ya. Jadi totalnya 14 yang bisa hadir. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, mari kita ingatkan lagi apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal. Ya, yang pertama apa? Datang tepat waktu. Jadi jika berhalangan harus berdiskusi. Yang kedua, oke ya. Jadi boleh memilih di kelas boleh, tapi jangan sampai mengganggu. Ya. Yang ketiga, oke. Kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Yang keempat, oke, usahakan ada editing sebelum pelajaran. Oke, nanti kita usahakan. Oke, berikutnya. Oke, seluruh siswa harus berpartisipasi aktif. Yang berikutnya, tidak ada tugas, tapi di akhir pembelajaran ada tulis. Siap-siap mencari tulis. Berikutnya, dilarang contek selama ujian. Oke, dalam contek selama ujian, diskusi boleh dilakukan, tapi saat pembelajaran ya, bukan saat ujian. Oke, berikutnya. Boleh minum asalkan tidak meninggalkan. Oke, boleh minum asal tidak minum kelas. Berikutnya. Tidak boleh berkata kasar. Oke, tidak boleh. Ya. Jadi itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Nah, hari ini seperti yang sudah Mister sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar mengenai apa? Oke, apa? Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Ada yang bisa atau punya pendapat berbeda? Yang sekarang kan kemarin sudah belajar dasar sistem persamaan variabel. Sekarang model permasalahannya eliminasi sama substitusi. Oke, model permasalahan, model masalahnya eliminasi substitusi. Oke. Nah, betul? Ada lagi? Jadi ketika kita rangkum, topik kita hari ini adalah mengenai bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, kalau kita masalah tadi berbicara mengenai memodelkan masalah, kemudian eliminasi substitusi itu metode. Tapi apakah wajib seperti itu caranya? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebelum lanjut lebih jauh juga, kemarin kita sudah bahas beberapa hal, ya, seperti yang Delia sampaikan.
kita sudah bahas dasar-dasarnya. Apa saja dasar-dasarnya yang masih kalian ingat? Coba siapa ingat dasar-dasar kemarin yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa? Boleh? Yuk, angkat tangan, raise your hand. Ya, siapa yang bisa? Silakan. Oke, silakan juga. Baik, jadi sistem persamaan linear variabel itu ada yang sistem persamaan dan sistem ketidaksamaan linear. Sistem persamaan linear itu terdapat tanda sama dengan sistem. Jadi contohnya seperti 3x sama dengan 18. Sedangkan sistem ketidaksamaan linear itu terdapat tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Dan itu terdapat juga namanya variabel. Jadi variabel merupakan suatu huruf yang memiliki suatu nilai. Dan terdapat koefisien, yaitu angka yang berada pada atau di depan variabel. Dan konstanta atau nilai tetap yang tidak mengandung variabel. Oke, tepuk tangan dong dulu buat Yuda. Ya, semuanya hampir sudah dirangkum. Ada yang punya tambahan? Cukup ya? Oke, pas. Jadi ingat, kita kemarin sudah belajar ada namanya variabel. Variabel adalah sebuah huruf atau simbol yang mewakili suatu nilai. Jadi ada nilai nanti yang bisa menggantikan variabel itu. Kemudian ada koefisien. Koefisien ini adalah angka yang terdapat di depan variabel. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini adalah nilai tetap yang tidak memiliki variabel. Ya, jadi seperti itu. Kita kasih bikin dulu kali ya. Oke, silakan berdiri dari pasangan berdua. Pasangan berdua bebas. Ini berlima boleh. Bebas, boleh. Bebas berdua. Ya, kita akan bikin dulu sebelum mulai pembelajaran. Berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan dengan pasangannya. Oke. Ketika instruksinya satu, yang harus kalian lakukan adalah memanggil, woi, gitu. Kalau satu, coba satu. Satu. Oke. Satu ya. Lagi. Satu. Kalau dua, he. Jadi. Ya, oke. Satu, dua, oke. Satu, dua, oke. Ada lagi. Tiga, pegang lagi ya. Ya, gitu. Ya. Oke, siap? Kita dulu. Tiga. Gitu deh. Ya, pegang. Misalnya di sini. Ya, dia pegang ya. Oh gitu. Dia satu. Satu. Dua. Tiga. Satu. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Tiga, satu. Oke, silakan dulu. Pembelajaran kali ini kita akan lakukan berkelompok. Ya, kita akan lakukan berkelompok. Kemudian di akhir nanti, oke, bukan di akhir sih. Di akhir sesi belajar, kita akan ada games yang akan memerlukan partisipasi aktif semua anggota kelompoknya. Jadi pastikan bahwa nanti di kelompok kalian bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, memastikan seluruh anggota tim yang ada di kelompoknya menguasai apa yang kita pelajari. Karena spill sedikit, nanti kita akan main stop and go. Bagaimana permainannya? Lagi sebentar kita akan lihat. Ya, jadi seperti itu. Oke, semuanya sudah duduk bersama kelompoknya. Jadi mari lihat masalah kontekstual berikut. Apakah kalian bisa menyelesaikan atau tidak?
Yang akan disampaikan kali ini adalah salah satu contoh masalah mengenai sistem persamaan linear. Ya. Mari kita lihat. Nah, permasalahannya, Budi membawa 3 kardus buku yang akan dibagikan kepada 10 teman-teman. Setiap temannya akan mendapatkan 3 buku dari Budi. Setelah buku dibagikan, ternyata buku yang dibawa Budi masih kurang 6 buah. Banyaknya buku setiap kardus adalah titik. Silakan bisa melakukan diskusi bersama kelompoknya. Walaupun bisa belum jelaskan, silakan gunakan dulu logikanya bagaimana menyelesaikan masalah berikut. Setiap kardus itu pasti isinya sama karena nggak ada keterangannya berbeda. Terus target kita ngasih ke teman-teman itu kan 10 teman dapat 3. Jadi targetnya kita punya buku itu 30. Tapi dalam keterangan soal itu kan kurang 6 buah. Berarti 30 dikurang 6 28. Karena kita bagi-bagi per 3 buku itu per orang itu 3 buku. Jadi kita kurang per kardus itu kita bagi 3 lagi, jadinya 8 buah per kardus. Begitu teman. Oke, berapa jawabannya? 8. Semua dapat? Oke, gampang. Ini kita bayangkan logikanya dulu. Masalah-masalah kontekstual seperti ini akan dapat diselesaikan jika kita bisa membayangkan. Ini Budi misalnya. Budi punya 3 kardus. Di kardusnya berisi buku. Bisa membayangkan itu. Budi punya 3 kardus isi buku. Kemudian dia berencana 1 orang itu dikasih 3 buku. Dan ada 10 iklan gitu ya. Pengennya gini kan, setiap orang dapat 3 buku kan. Ternyata 2 orang dapat buku, cuma 8 orang aja dari 100 buku. Jadi sebetulnya berapa semua buku di kardus sebetulnya? Dari total kardusnya 24 kan? Oh, ada 8 orang. Ini cuma 3 salah 8 orang aja yang dapat buku ya. Jadi ada 24. Kalau ada 24, per kardusnya ada berapa? Nah, ini juga salah satu masalah konteks maksudnya masalah mengenai program ini ya, yang tetap dapat diselesaikan walaupun belum belajar cara apa. Cara itu kan rumus itu kan cuma metode aja ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalkan masalah seperti ini gimana? Coba. Budi membeli 2 buku dan 2 pensil di toko A dan harus membayar 15.000. Besoknya Budi membeli 3 buku dan 2 pensil di toko yang sama dan harus membayar 19.000. Harga buku dan harga pensil di toko A adalah titik. Coba silakan didiskusikan. Sama seperti kita nambah ke 1 buku. Nah, sedangkan harga awal harga dari awal Budi membeli buku itu Budi membeli 2 buku dan 2 pensil itu 15.000. Nah, dan besoknya dia membeli buku lagi harganya 19.000. Jadi harga buku satu buku di toko A itu berarti 19.000. 4 itu. Nah, dan kan total itu berarti 3 buku itu berarti 4 buku kali 3 buku jadi 12.000. Nah, sisanya kan sisanya kan 7.000. Nah, berarti 7.000 berdua itu kan 3.500. Nah, jadi harga 1 buku dan 1 pensil di toko A itu berarti harga buku 4.000 dan harga pensilnya itu 3.500. Halaman ini kita pindah ke sisi kanan. Artinya jika kanan masih pindah ke sisi kanan sama dengan kurang. Ini sisi 2B sama dengan 15.000.
Substitusi itu memasukkan nilai dari sebuah dari hasil yang kita dapat 2B sama dengan 3B tambah 2A sama dengan 19.000. Jadi kan kita udah dapat 3B itu, B ini nilainya 4.000. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Berapa jawabannya? Kelompok 1 berapa? Ini satu itu ada satu buah buku itu 4.000 dan satu buah pensil sama dengan 3.500. Oke, kelompok 2. Untuk harga satu buku itu 4.000 dan harga satu pensil itu 3.500. Oke, kelompok 3. Satu harga buku itu 4.000 dan satu harga pensil itu 3.500. Oke, ya. Jadi Mister juga sudah mengamati proses diskusi kalian di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tapi justru jawaban yang paling menarik atau proses diskusi yang paling menarik menurut Mister adalah diskusi yang ada di kelompoknya Restu, di kelompok 2. Kenapa? Silakan Restu ke sini. Atau boleh orang kelompoknya coba jelaskan bagaimana logika kamu mendapatkan jawaban ini. Silakan berdiri di sini depan. Macam jelas. Coba bantu membagikan bagaimana cara kamu berpikir untuk mendapatkan jawaban ini. Ya, balik sini. Boleh ya, sini balik. Ya, silakan. Izin teman-teman, jadi menurut pendapat saya kan pertama awalnya Budi membeli 2 buku dan 2 pensil di toko A itu harus membayar 15.000. Nah, besoknya lagi dia membeli lagi dengan jumlah yang berbeda, yaitu 3 buku dan 2 pensil di toko yang sama harus membayar 19.000. Nah, jadi kan berarti si Budi membeli tambahan 1 buku lagi dari yang kemarin, itu harganya 15.000. Berarti menurut saya jadi selisih dari harga yang Budi harga yang harus dibayar Budi yang kemarinnya dan besoknya itu 4.000. Jadi satu buku kan si Budi membeli tambah 1 buku. Nah, jadi menurut saya Budi itu membeli satu buku itu menurut saya 4.000. Nah, jadi kan dia membeli 2 buku seharga berarti 8.000 dan sisanya itu yang 15.000 itu sisanya 7.000. Nah, sedangkan 2 pensil itu harganya 7.000, jadi 2 pensil itu 7.000 itu dibagi 2 ya, yaitu mendapat hasil 3.500. Itu adalah cara kita berpikir secara kontekstual membayangkan. Kelompok 2 tidak terpaku sama teori. Dia itu menggunakan logikanya dalam menyelesaikan masalah ini. Artinya apa? Ketika kita bisa membayangkan, metode ya hanya metode itu bisa. Tapi kemampuan kita membayangkan masalah itu akan membuat masalah yang diberikan akan menjadi nampak lebih sederhana daripada yang mungkin anak-anak pikirkan sebelumnya. Nah, apakah metode eliminasi itu salah? Enggak salah. Sama sekali tidak salah. Setelah ini bisa juga akan bahas dan jelaskan. Ya. Jadi seperti ini. Maka bisa kita siapkan. Mari perhatikan. Ketika 2 buku, 2 pensil ini harganya 15.000 dan 3 buku 2 pensil ini harganya 19.000. Apa yang berubah? Kalau kita lihat masalah ini secara langsung, 2 bukunya tetap ada, 2 pensilnya tetap ada, tapi yang berubah kan nama 1 buku ini. Betul? Sama seperti apa yang dijelaskan tadi. Artinya apa? 1 buku ini itu harganya berapa? Berapa perbedaan 15.000 ke 19.000? 4.000. Artinya 1 buku ini harganya 4.000.
dengan mendapatkan informasi ini harusnya kita juga bisa menjawab, oh harga pensil itu berapa? Karena apa? Kalau satu buku 4.000, dua buku ini berapa? 8.000. 8.000 tambah berapa? Jadi 15.000. Kalau dua pensil 7.000, satu pensilnya 5. Ini adalah bagaimana kita salah satu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Oke, dalam menyelesaikan masalah ini kita akan menggunakan 3 metode. Jadi dalam menyelesaikan masalah kita akan melakukan paling tidak ada minimal 3 langkah, mungkin ada 3 tahap atau beberapa langkah. Yang pertama, kita harus bisa memodelkan masalah. Ya, sudah ya. Jadi itu adalah metodenya. Nah, sekarang Mister akan berikan waktu 5 menit. Mister berikan waktu 5 menit untuk setiap kelompok memastikan anggotanya bisa paham. Ya, baru berikutnya kita akan masuk ke permainannya. Ya, silakan disiapkan 5 menit untuk menyiapkan kelompoknya. Dia sudah yakin cukup angkat tangan. Cek. Kemudian sampai langsung kelompoknya Restu dan Yuda kena penalti semenit. Oke, kira-kira apa yang bisa kalian pelajari dari permainan ini? Siapa yang bisa berbagi? Apa yang bisa dipelajari dah? Yes, sir. Yang kita bisa pelajari itu yaitu kekompakan dalam satu tim, dan yang kedua itu tentang pemahaman kita terkait materi, sir. Oke. Tepuk tangan dulu buat Yuda. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Boleh? Siapa? Oke, Widi. Silakan Widi. Jadi pendapat saya itu tentang ketelitian dalam menelaah soal. Ketelitian dalam menelaah soal. Bisa juga. Tepuk tangan buat Widi. Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Ada yang mau lagi? Oke, Delia. Silakan. Oh, yuk silakan. Yang saya dapat dari pos juga belajarnya itu adalah cara untuk menahan sabar dan juga untuk melatih kecekatan, kerjasama tim dan juga ketelitian. Oke, tepuk tangan buat Delia. Ada lagi guys? Ada lagi? Nah, ada beberapa hal yang sama. Jadi setiap orang itu bisa kok ada potensinya masing-masing, bisa punya perannya masing-masing. Ya, jadi pahami potensi yang ada dalam diri kalian. Kalian itu punya potensi di mana dan bisa berperan di mana. Ya, jadi seperti itu. Misalnya meyakini ketika kalian mau berusaha, kalian pasti bisa dikembangkan bangsa. Ya. Nah, jadi misalkan seperti ini juga strategi juga. Oke, kalian melihat si A bisa unggul di bagian ini atau dapat mengalahkan pekerjaan ini. Akhirnya dia akan fokus mana. Ini juga bagian kita bisa saling berkontribusi aktif secara kelompok juga. Ya, jadi seperti itu. Untuk materi kita hari ini sudah cukup itu, ya. Jadi hari ini kita belajar apa saja? Izin Ustaz. Jadi pembelajaran hari ini itu belajar tentang memodelkan masalah di
dalam persamaan koefisien variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke. Tepuk tangan buat Restu. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, jadi betul. Kita baru saja belajar bagaimana menyelesaikan masalah sistem persamaan linear. Nama materinya ya, sistem persamaan linear. Apakah harus selalu menggunakan substitusi eliminasi? Bisa juga pakai logika ya, atau pendataan mencoba ya, jadi bisa juga. Nah, seperti apa yang sudah kita sepakati, jadi mari atur posisi duduknya untuk kita masuk ke kuis. Berikutnya kita akan masuk ke kuis, jadi silakan dikerjakan soalnya ya. Selamat bekerja. Anak-anak, tadi kalian sudah menyelesaikan kuis pada hari ini. Berikutnya Mister akan mengajak anak-anak untuk mencoba mengevaluasi kira-kira dari kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal, ada nggak yang mau kita perbaiki atau tidak? Apakah masih cukup untuk beberapa kesepakatan itu? Apakah ada yang harus ditambahkan kira-kira? Cukup ya? Ya, jadi mari kita sama-sama meyakini bahwa kesepakatan yang sudah kita tentukan di awal adalah salah satu cara untuk membuat kelas yang kita punya menjadi kondusif dan apa yang kita harapkan juga bisa didapatkan secara maksimal. Jelas kira-kira? Jelas. Oke. Oke, berikutnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup untuk kelas kita hari ini. Untuk kelas bisa tutup kelasnya. Berdiri. Mengakhiri pembelajaran pada siang ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya akan selesai. Oh, Santi, Santi, Santi.